Hotman kecolongan uang, pegawai Hotman mencuri uang Hotman Paris, manajer dari resto di Tajur Bogor Timur yang telah melarikan uang hasil penjualan restoran sebanyak ratusan juta. Pemirsa Silet RCTI, jagat media sosial kembali dihebohkan dengan sederet berita viral terkait aksi tipu-menipu. Dan inilah heboh ex-manajer restoran Hotman Paris Hutapea yang kabur akhirnya ditangkap setelah buron uangnya dipakai buat judi online. Terlanjur setor 65 juta rupiah. 40 calon TKI asal Madiun tertipu gagal berangkat ke Inggris dan penipu menghilang. Miris, nenek pedagang tempe tertipu uang palsu hingga sederet artis yang pernah jadi korban penipuan. Berikut kisah-kisahnya. Manajer restoran Hotman Paris yang kabur akhirnya ditangkap setelah buron uangnya dipakai buat judi online. Pelarian FA, mantan manajer restoran milik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di Tajur Bogor, akhirnya usai sudah. Tersangka yang ditengarai melarikan uang milik restoran sebesar 172 juta rupiah lebih dicokok polisi dari tempat pelariannya di wilayah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah akhir April kemarin. Dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan jika FA mengambil uang yang harusnya disetorkan ke bank dalam beberapa kali kesempatan dan dalam jumlah yang tidak tetap. Mulai dari 50 juta, 90 juta, hingga beberapa jumlah lainnya dengan total keseluruhan mencapai 172 juta. Uang-uang panas tersebut dipakai FA untuk modal judi online, membayar hutang, hingga berbelanja kebutuhan pribadi dari mulai sepeda motor, laptop, hingga untuk berpindah-pindah hotel selama pelariannya. Hotman Paris sendiri mengapresiasi kinerja kepolisian yang berhasil mencokok tersangka dalam pelariannya. Hotman kecolongan uang, pegawai Hotman mencuri uang Hotman Paris, manajer dari resto di Tajur Bogor Timur yang telah melarikan uang hasil penjualan restoran sebanyak ratusan juta. Yang bersangkutan bekerja sudah selama 1 bulan. Kemudian yang bersangkutan mengambil uang dari loker tempat di mana dia bekerja sebanyak total 172 juta lebih. Pelaku tersebut dalam pelariannya mulai dari daerah Ciampelas, kemudian Garut, kemudian ke Purwokerto, menginap di hotel 1 minggu sampai dengan 1 bulan dan juga menginap di rumah temannya. Nah, yang bersangkutan kita terapkan dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara penggelapan. Bapak Kapolres Bogor Kota dan seluruh jajaran aparatnya, terima kasih atas hasil kerja yang telah berhasil menangkap ex-manajer resto di Tajur Bogor yang diduga mencuri uang dan sudah ketangkap. Katanya orangnya kecanduan judi online. Kronologisnya adalah FA selaku manajer yang ada di Tajur Bogor Timur ini melakukan penggelapan di tanggal 15 Maret 2024 dengan cara pada hari tersebut dia setelah menerima setoran dari kasir kemudian minta izin kepada saudara A yang merupakan asisten manajer untuk menyetorkan uang hasil penjualan yang kurang lebih sudah 10 hari berjalan. Setelah itu tersangka FA tidak pernah kembali lagi. Setelah dicari tahu ternyata benar bahwa tersangka FA telah menghilang dan telah membawa lari uang setoran hasil penjualan
sejumlah kurang lebih 160 atau 170 juta rupiah. Dia mempergunakan uang-uang tersebut untuk membayar hutang, yang mana hutang tersebut dia gunakan juga untuk melakukan permainan atau judi online, yang mana dia sudah candu terhadap judi online ini sejak bulan Januari 2023. Judi online sangat-sangat berbahaya karena itu benar-benar adiktif ya. Soalnya yang gue tahu kalau misalnya judi online itu udah ada patternnya udah ada, segala macamnya itu dimaksimalin supaya orang emang ketagihan sama itu. Terlanjur setor 65 juta rupiah, 40 calon TKI Madiun tertipu gagal berangkat ke Inggris, sang penipu menghilang. Malang nian nasib 40 warga Madiun, Jawa Timur. Mereka menjadi korban penipuan agen kerja abal-abal lantaran tergiur iming-iming menjadi pekerja migran di Inggris dengan gaji mencapai 75 juta rupiah per bulan. Namun, alih-alih berangkat ke Inggris, puluhan warga itu justru harus menelan pil pahit lantaran pelaku kabur setelah menerima uang setoran dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah dari mereka. Lantaran kesal, para korban akhirnya melaporkan ke Polres Madiun. Modus penipuannya semua mau diberangkatin ke UK pada bulan 2023 kemarin ya, sampai sekarang nggak diberangkatin. Semua udah memberikan DP, sudah memberikan uang, udah ada yang lunas, ada yang belum gitu. Mintanya dia tuh dulu 65 juta per orang. Saya udah transfer 50 juta dengan jam kerja 48 per jam, terus dengan gaji 4.000 euro sterling, 4.000 sterling per bulannya. Semua itu dijanji-janji kalau nggak bayar uang akan dikembalikan, karena banyak kandidat yang mau nonton. Kontrak kerjanya itu palsu, ternyata kontrak kerjanya itu dibuat mereka sendiri, terus juga nggak ada dari PT mana, kerjasama PT mana tuh nggak ada. Buat pelaku, pastinya dia hanya akan mencari korban-korban yang sekiranya punya kans besar untuk potensial untuk jadi korban gitu ya. Berpikirnya juga mungkin kurang logis gitu ya. Terus mungkin memang terlihat sangat menggebu-gebu. Dibuatlah modus-modus dan lain sebagainya gitu. Jadi kenapa pada akhirnya proses penipuan ini berhasil? Ya karena memang dari sisi korbannya juga dia memberikan ruang, celah dan kesempatan sehingga si pelakunya pada akhirnya memang hanya punya kesempatan untuk bisa terus memberikan penipuan-penipuan. Miris, nenek pedagang tempe tertipu uang palsu. Nasib malang menimpa Mbah Sawiem, pedagang tahu tempe di pasar tradisional Jatimulyo, Lampung Selatan. Sang nenek menjadi korban penipuan seorang pembeli yang tega berbelanja di lapak Mbah Sawiem dengan memakai uang palsu. Akibatnya, alih-alih meraup keuntungan, Mbah Sawiem justru harus menderita kerugian. Korban mengaku tidak terlalu mempedulikan si pelaku saat berbelanja, lantaran saat itu kondisi lapaknya tengah ramai oleh pembeli lainnya. Korban sendiri baru sadar mendapatkan uang palsu saat hendak menyetorkan uang hasil penjualan tahu dan tempenya ke sang bos. Banyak orang belanja kan. Yang belanja perempuan apa laki? Ya gak jelas. Ini kan suara tahu di pabrik. Nah orang itu ngomongnya, Mbak ini duitnya bisa dari Mbak gitu. Yang mana duitnya palsu. Astagfirullahaladzim.
Kalau udah namanya niatnya jahat mau segala macam dilakuin. Jadi kitanya aja orang yang apa namanya, nggak boleh lengah gitu loh. Menepikan heboh sederet berita viral terkait tipu menipu, dunia hiburan tanah air juga pernah mencatat sederet artis dari mulai Yadi Sembako, Fujianti Utami, hingga Baim Wong yang pernah menjadi korban penipuan. Dan berikut kisah mereka. Yadi Sembako. Naas menimpa komedian Yadi Sembako. Tak hanya heboh karena sakitnya, Yadi juga menghebohkan dengan kasus yang tengah menimpanya. Berawal dari coba banting setir menjadi I.O. atau penyelenggara acara, Yadi justru ditetapkan oleh penyidik dari Polres Metro Tangerang Selatan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 198 juta terhadap salah satu vendor. Kasus ini juga menyeret nama Gus Anom yang disebut Yadi Sembako sebagai penanggung jawab acara yang seharusnya mereka gelar. Meski pada akhirnya Gus Anom menunjukkan itikat baik dengan mengembalikan sejumlah uang kepada pelapor yang nilainya mencapai 100 juta lebih, namun sayangnya Gus Anom belum juga bersedia memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Yadi mengungkapkan jika kesaksian Gus Anom terhadap kasus ini sangat diperlukan sekaligus untuk menyelamatkan dirinya dari tuntutan yang diajukan pelapor. Saya ditunjuk jadi direktur sama Gus Anom dan ada satu acara tanggal 26 Agustus itu yang kita kerjakan. Nah, I.O.-nya itu link saya, kenalan saya. Nah, janji Gus Anom ini akan ada investor yang masuk dana. Pas H-1 belum ada masuk dana juga deh. Dikasihlah I.O. teman saya itu cek senilai 250 juta. Nah, karena saya direktur, ada tanda tangan saya di sini. Beliau komisaris, ada tanda tangan juga di cek itu. Saya apa yang beliau perintahkan saya sampaikan lagi ke teman-teman, termasuk kepada I.O. gitu kan. Seminggu 2 minggu tidak ada perkembangan deh. Jadi ya kita harus survive-nya semangat kerja lagi, ya semangat untuk membangun link-link lagi dan semangat untuk membahagiakan keluarga. Kita kasih laporan ke kepolisian bahwa Gus Anom sudah melakukan pembayaran gitu ya kepada pelapor. Jadi ya mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Gus Anom salah satu itikat baik gitu kan dari Gus Anom sendiri. Karena sudah selesai, walaupun belum semuanya ya 60% sudah diselesaikan. Fujianti Utami. Menjadi korban penipuan juga sempat menyasar Fuji. Mantan kekasih Thorik Halilintar ini bahkan mengaku perasaannya hancur setelah dikhianati oleh mantan manajernya sendiri yang berinisial BA yang diam-diam menilep uang hasil kerjanya sebesar kurang lebih 1 miliar rupiah. Meskipun sakit hati dan kecewa, namun Fuji memilih untuk tidak mengumbar masalahnya di media sosial. Adik ipar almarhumah Vanessa Angel ini ingin fokus menyelesaikan kasus ini melalui proses hukum yang hingga sekarang masih terus bergulir di Polres Metro Jakarta Barat. Tapi yang pasti nilainya tidak jauh daripada yang kemarin sudah pernah kita sampaikan. Makanya 2 hari ini ke depan kita akan lebih lagi mempertajam beberapa kerugian yang memang pokoknya dan memang itu sudah dinyatakan bahwa itu memang belum masuk sama sekali ke klien kami dan memang digunakan dengan tidak dari izin dari klien kami. Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh.
Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Baim Wong. Di tengah popularitasnya sebagai konten kreator yang kian melambung, Baim Wong juga kerap menjadi korban penipuan. Bukan hanya namanya yang kerap dicatut untuk penipuan giveaway, tapi ayah dari Keanu dan Kenzo Wong ini juga pernah dikacangi oleh mantan security-nya sendiri. Ya, R, saat security sempat menilep 2 buah motor inventaris kantor yang kemudian dijual kembali oleh pelaku ke sebuah dealer. Tidak hanya itu, uang pembangunan rumah baru Baim juga sempat dibawa kabur oleh pekerjanya sehingga penyelesaian pembangunan rumah tersebut sempat molor berkepanjangan. Untuk motifnya yang bersangkutan kebetulan sebagai security korban pada saat mengawasi tukang AC yang di rumah korban, beliau mengambil kesempatan untuk mengambil administrasi dari kendaraan tersebut. Untuk barang bukti, sepeda motor, kemudian BPKB. Untuk motor dijual. Saya menyesal dan benar-benar mau minta maaf sama Mas Baim, sama semua yang di rumah Mas Baim, terutama Nenek Iro. Saya hilaf. Biar ini jadi pertanggungjawaban saya melakukan dan bertanggung jawab. Dia itu memang berubah, waktu itu sempat dia itu mau, saya juga nggak tahu ya, dia mau bilangnya mau bunuh diri dan berubah gara-gara dia ngeliat vlog saya ketika saya mengajak Nenek Iro lah. Dia bilangnya sih berubah, sangat berubah. Akhirnya ketika itu ya saya ngelihat dia begitu, saya pun juga melihatnya kasihan juga ya, ini anak ditanya kerjanya nggak tahu, belum ada, dan akhirnya saya ngajakin dia kerja untuk di rumah. Yang ujung-ujungnya ya seperti ini saya juga nggak tahu.